Assalamualaikum Sobat Football United. Sebelum pertandingan antara Burnley menghadapi Manchester United, ada beberapa informasi dari Erik ten Hag di konferensi pers. Seperti biasa gue ambil rangkumannya dari Manchester Evening News. Bismillah. Ada beberapa hal yang disinggung oleh manajer Manchester United ini. Manchester United 3 kekalahan beruntun. Apakah ini akan menjadi yang keempat? Atau semoga terputus ya. Artinya Manchester United bisa mengakhiri tren negatifnya. Mengenai berita tim, Erik ten Hag mengatakan kalau Harry Maguire, tapi kita akan berjumpa lagi, artinya dia akan ngecek lagi situasinya bagaimana setelah latihan. Ravel Varane akan latihan, tapi akan dilihat juga. Amrabat akan latihan, kita akan lihat juga. Dan juga Mason Mount. Tapi mereka ini tidak bermain di waktu yang pendek ataupun yang panjang. Dan Varane tentu saja yang paling pendek ya. Dari situasi ini ada kemungkinan nih pemain-pemain tadi yang disebutkan oleh Erik ten Hag, Ravel Varane, Mason Mount, Sofyan Amrabat mungkin akan mendapatkan menit bermain. Artinya kalau situasinya memungkinkan ya, gue yakin punya sih kemungkinan ya, keadaan di mana mereka akan bermain. Walaupun demikian menurut gue skuad yang ada ketika menghadapi Bayern Munchen, ketika menghadapi Brighton yang lebih punya peluang lebih besar. Artinya mungkin ada perubahan tapi tidak banyak, dan ya setelah mereka, artinya pemain-pemain yang cedera tadi lama tidak dimainkan ya kan, gue sih berpikir kalaupun diberi kesempatan juga tidak akan dengan menit yang terlalu banyak, apalagi mereka memulai dari awal. Menurut gue secara ringan amatiran kecil kemungkinannya, dan gue sih lebih prefer juga kalaupun mereka siap harus tetap secara hati-hati. Kenapa? Manchester United sedang dalam periode yang negatif, tapi memaksakan pemain di mana situasinya belum siap betul, ini bisa jadi kerugian yang lebih besar. Kenapa? Ketika mereka terlalu dipaksa, lalu cedera lagi, biasanya justru lebih lama, lebih parah, dan ini menurut gue yang harus dihindarkan. Manchester United masih berada di awal-awal ya kompetisi, sehingga ya harus berpikir juga dengan jangka menengah maupun juga jangka panjang, terutama mengenai kesiapan nih skuadnya. Apakah Jadon Sancho akan bermain untuk Manchester United lagi? Ini terserah dia. Untuk yang lainnya, kita ini mempersiapkan untuk menghadapi Burnley, dan itu merupakan fokus kita. Dia tidak akan berada di skuad. Jadi sudah dikonfirmasi oleh Erik ten Hag ya, kalau Jadon Sancho tidak akan berada di skuad Manchester United ketika menghadapi Burnley. Sekaligus juga ingin gua tambahkan informasi dari Fabrizio Romano, di mana dia menyebutkan kalau ya Jadon Sancho ini langkah pertama dia harus minta maaf. Itu yang disinggung, dan sampai dengan saat ini belum ada permintaan maaf. Dan menurut gua ini seperti kayak betul-betul menentang otoritas ya dari Erik ten Hag, dari tim kepelatihan Manchester United. Semakin ditunda, semakin jelas bahwasannya semakin sulit keadaannya menurut gue bagi seorang Jadon Sancho untuk bisa kembali bermain bersama Manchester United. Mungkin jalan keluar yang memang diincar oleh sang pemain ini adalah di bulan Januari nanti. Tapi kalaupun demikian, maka ya dia harus rela menerima konsekuensinya dong. Artinya sampai dengan bulan Desember atau bahkan Januari nanti dia tidak akan terlibat di segala aktivitas Manchester United, baik itu latihan apalagi pertandingan ya kan. Dan ini menurut gue bukan keadaan yang bagus juga bagi karir sang pemain. Harusnya kalau dia bisa berpikir agak jernih ya. Karena kalau gue lihat, gue runtut beberapa kejadian yang hampir sama, di mana sang pemain berkonflik dengan manajer, lalu ternyata sang pemain juga tidak melunak ya, maka biasanya ujungnya tidak bagus gitu loh bagi karir sang pemain. Ada penurunan dan lain-lain. Dan menurut gue
ya Jadon Sancho harusnya bisa berpikir lebih panjang lagi. Cuman kita lihat saja akan seperti apa. Lalu disinggung tentang tantangan di Manchester United. Apakah ini mengejutkan Erik ten Hag ya, karena sampai dengan saat ini situasinya tidak bagus. Erik ten Hag mengatakan tidak, artinya dia tidak terkejut ya. Ini merupakan tahun kedua saya tahu ini tidak selalu naik ke atas. Nah ini penting juga bagi para fans ya. Jadi dalam proses itu nggak melulu naik ke atas. Nggak, ini baru tahun kedua loh. Dan banyak fans yang sudah mengatakan Erik ten Hag out dan lain-lain. Gua begini. Gua ada 2 platform kebetulan ya. Twitter dan juga YouTube. Di Twitter, Sobat Football United yang belum bisa follow Twitter gua. Di sana setiap kali gue mengadakan polling, gue mengadakan perbincangan ya mengenai ide-ide gue terkait dengan Erik ten Hag, lebih banyak yang berpendapat kalau ya Erik ten Hag memang harus diberikan kesempatan ya. Ini masih baru tahun keduanya, baru memasuki tahun keduanya, mengganti manajer tuh bukan solusinya. Ketika gue berbicara dengan fans Manchester United, ketika gue ke Munchen, sempat juga gue berbincang sama pendapatnya. Mereka menginginkan Erik ten Hag diberikan support, bahkan diberikan waktu. Apapun yang terjadi, support. Karena apa yang sudah terjadi ya di manajer-manajer sebelumnya, ini situasinya sangat sulit gitu loh. Setiap 2-3 tahun berganti, dan ternyata itu berulang saja, tidak ada perbaikan. Tapi kalau gue baca di kolom komentar YouTube lain lagi ya, ternyata lebih banyak, bukan lebih banyak sih, tapi banyak juga yang menganggap ya, atau berharap, gue nggak tahu nih, Erik ten Hag out. Di situ mohon maaf, gue tidak sepakat, karena mau diulangi lagi lingkaran 2-3 tahunan diganti ya kan, lalu mulai lagi dari nol. Ya menurut gue tuh bukan jawabannya sih. Harus ada hal yang beda gitu loh. Mungkin akan menyakitkan dalam tanda kutip ya, Manchester United tidak menang terus ya kan. Mungkin beberapa fans akan dalam tanda kutip jadi bulian ya kan daripada fans lain ya. Tapi menurut gue ini bagian dari perjalanan. Kalau tidak tahan ya bagaimana, nggak mungkin dalam situasi seperti ini, baru juga tahun kedua ya kan, baru belum selesai lagi tahun kedua, diharapkan menang terus dengan keadaan yang juga masih belum ideal di klub, di tim gitu loh menurut gue. Jadi ya itu keadaannya, jadi berbeda gitu loh. Ya kalau di Twitter ternyata kecenderungannya lebih banyak yang ya Erik ten Hag harus diberi kesempatan, harus disupport. Tapi kalau di YouTube, kalau gue baca komennya, ternyata banyak juga yang mengharapkan Erik ten Hag out, di mana sebenarnya gue tidak mengerti. Balik lagi ya. Jadi menurut Erik ten Hag ini tidak selalu naik ke atas. Anda akan berhadapan dengan gap, artinya perbedaan-perbedaan. Tapi Anda akan lebih kuat dari itu selama Anda bertahan secara bersama. Dan itu apa yang kita lakukan. Di dalam dressing room, semua staff, pelatih-pelatih, medical, semuanya ini bersatu. Dan di United, Anda fight ya. Tentang situasi dressing room yang kabarnya tidak stabil, saya tidak tahu kalau itu adalah sebuah bocoran, tapi saya tahu opini saya. Saya tahu pemain-pemain saya, semua orang bisa menyebutkan pendapat-pendapat ya, dan saya oke tentang hal tersebut. Di dalam United, Anda harus memenangkan setiap pertandingan, jadi itu tidak mengubah segalanya. Dan selalu ini tentang bagaimana kita bermain menghadapi Burnley. Ini bukan pertandingan yang mudah, dan tentu saja tidak demikian ketika melawan Burnley. Jadi Erik ten Hag ingin fokus ke Burnley. Ada kabar-kabar kan mengenai ruang ganti yang tidak kondusif dan lain-lain. Dia tidak ingin membahas hal tersebut. Dia lebih ingin menekankan bagaimana pentingnya melawan Burnley. Tentang Burnley, Erik ten Hag menambahkan kalau kita tahu bagaimana mereka juga memainkan sepak bola secara intens. Dan kita tahu bagaimana pendekatan mereka. Saya suka pendekatan dari mereka, bagaimana petualangan ya, dan juga intensitas yang tinggi, dan juga dinamika dari pertandingan atau permainan mereka. Jadi kita harus bermain dengan yang terbaik. Disinggung tentang
Kees Voss, ini agen ya kan yang dikabarkan ya ada hal-hal yang agak sedikit kontroversi mungkin terkait dengan perekrutan pemain dan lain-lain yang dihubungkan dengan agen dari Erik ten Hag. Dia mengatakan kalau itu tidak mungkin ada konflik kepentingan karena kita membuat persetujuan secara bagus tentang hal tersebut dari awal. Bagaimana kita bekerja sama di situasi tersebut. Mengenai keputusan-keputusan pemain, transfer, ini selalu 50-50. Kita semua ya, kita berdua ini memiliki sebuah veto. Klub yang diwakilkan oleh John Murtough dan saya. Jadi tidak pernah ada gangguan. Nah, jadi jelas di sini bagaimana keputusan itu dibuat 50-50. Ada John Murtough yang mewakili pihak klub dan juga ada Erik ten Hag sebagai manajer dari Manchester United, sehingga keputusan ini sudah dibincangkan semua dan semuanya sudah mengetahui gitu. Dan pernah juga gue singgung ya kan di salah satu video, gue mengatakan nggak ada yang salah dan tidak ada masalah dengan Erik ten Hag lebih dekat mungkin ya bekerja terkait dengan rekrutmen dengan sebuah agensi yang kebetulan mungkin agensi yang menangani dia juga. Menurut gue nggak ada masalah di situ karena dalam manajer ini merekrut pemain-pemain yang dia inginkan, tentu saja dia juga membutuhkan informasi yang menyeluruh, bukan soal masalah taktikal, bagaimana cara dia bermain. Kalau hal tersebut ya bisa dilihat dari YouTube ya kan, cuplikan YouTube, maka semua orang juga bisa membuat keputusan berdasarkan hal tersebut. Tapi Erik ten Hag butuh tahu yang lebih detail tentang bagaimana sikap dan juga karakter, mentalitas, keluarga, dan lain-lain dari pemain incaran. Dan salah satu pihak yang mengetahui dengan bagus informasi tersebut siapa lagi kalau bukan agensi dari sang pemain. Karena agensi ketika mereka menawarkan seorang pemain ya kepada manajer klub tertentu, tentu saja dia juga punya tanggung jawab ya kan. Kalau seandainya memang pemain itu tidak bagus dan lain-lain, maka ya kepercayaan itu akan runtuh. Dan menurut gua itu ada resiko juga yang sekarang diambil oleh Erik ten Hag dengan memberikan kepercayaan kepada sebuah agensi atau lebih dekat dengan sebuah agensi. Tapi sejauh ini gue menilai bagaimana perekrutan dari Manchester United so far so good ya. Pemain-pemain yang ada sekarang di Manchester United, utamanya pemain baru secara umum ya tampil bagus, memberikan perubahan kepada Manchester United sejauh ini walaupun masih belum yang diharapkan ya kan, artinya Manchester United bisa begini dan begitu karena sekali lagi garis besarnya ini masih perjalanan dari sebuah proses dan Manchester United masih belum berada di akhirnya nih, belum ada berada di tujuannya, masih berada di perjalanan. Kurang lebih demikian Erik ten Hag ya, menurut gua melihat Burnley sebagai sebuah ancaman dan harus dihadapi juga dengan situasi yang terbaik, baik itu taktik ya kan dan juga karakter dari pemain tentu saja. Mengenai tadi informasi dengan Jadon Sancho, menurut gue itu cukup menarik ya, dimana sekarang pelan-pelan nih Erik ten Hag juga mulai memberikan semacam kayak update dari situasinya. Dan dari manunited.com disinggung tentang Mason Mount yang semakin dekat kembali ke tim. Apakah dia akan bermain di sisi kanan? Erik ten Hag mengatakan kalau ini sudah pernah didiskusikan sebelumnya, tapi kita juga memiliki opsi-opsi lain di sisi kanan. Jadi ya kita memiliki banyak opsi. Salah satunya mungkin ya Mason Mount itu tadi. Lalu disinggung juga tentang pemain yang tidak lari. Ini dikatakan oleh Erik ten Hag setelah kekalahan menghadapi Tottenham Hotspur. Bagaimana menurut Erik ten Hag? Ya, ini merupakan sebuah perhatian ketika mereka tidak berlari. Tapi saya pikir ketika menghadapi Bayern ini bukan situasinya. Tapi di beberapa situasi iya. Dan juga kembali ke para pemain ya, apakah mereka juga menyadari ketika mereka tidak berlari gitu kurang lebih. Dan ini juga tentang masalah keinginan. Apakah mereka ingin berlari atau tidak, kurang lebih demikian ya. Tapi dia juga mengatakan kalau selain itu permasalahannya adalah
Manchester United sering juga pemainnya ini berlari di saat yang tidak tepat. Ya gue sepakat sih, akhirnya tenaga ini terbuang ya di waktu yang atau di periode yang atau momentum yang tidak tepat. Ya kurang lebih demikian dari wawancara Erik ten Hag ya. Tentu saja ada beberapa informasi lain. Terakhir mungkin ini ya, apakah Anda memiliki informasi waktu tentang kapan Luke Shaw, Malaysia dan juga Wan-Bissaka akan kembali? Kita memiliki rencana. Ya, tapi dan dia sudah punya prognosis ya ataupun juga perkiraan. Tapi Erik ten Hag tidak ingin membagikan ya, memberikan informasi tentang kapan pemain-pemain tersebut yang cedera itu akan kembali lagi ke Manchester United. Semoga dalam waktu dekat. Kurang lebih demikian Sobat Football United. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ikuti insya Allah live commentary Burnley menghadapi Manchester United. Thank you.